Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Halim Ridho, NIM 213104020001. Prodi Ilmu Hadis Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu manuskrip atau naskah kuno. Nah, naskah kuno atau disebut manuskrip dalam bahasa Inggrisnya itu, dan disebut handscript dalam bahasa Belanda, itu memiliki arti tulisan tangan asli yang berumur minimal 50 tahun dan mempunyai arti penting bagi peradaban, sejarah, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan. Di Indonesia itu ada 3 macam, yaitu yang pertama manuskrip Islam, yang dimana itu berbahasa dan menggunakan tulisan Arab. Yang kedua manuskrip Jawi, yang dimana naskah yang ditulis dengan huruf Arab tapi menggunakan bahasa Melayu. Agar sesuai dengan aksen Melayu diberi beberapa tambahan fonim. Yang ketiga yaitu manuskrip Pegon, yakni naskah yang ditulis dengan huruf Arab tapi menggunakan bahasa daerah Indonesia, seperti daerah Bugis lah, Jawa, Sunda, Aceh, dan lainnya. Sebagai peninggalan masa lampau, naskah kuno mampu memberi informasi mengenai berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti politik, ilmu sosial budaya, pengetahuan tradisi, atau psikologi manusia, dan lain sebagainya. Informasi awal terkait dengan hal ini dapat ditemukan dalam kandungan naskah untuk dipelajari oleh semua orang. Secara akademis maupun sosial, naskah itu begitu penting. Naskah tersebut merupakan identitas, kebanggaan, dan warisan budaya yang berharga. Secara sosial budaya, naskah memuat nilai-nilai yang masih relevan dengan kehidupan sekarang, sehingga masih menjadi sebuah tanggung jawab yang berada di pundak kita untuk mengungkap mutiara yang terkandung di dalamnya. Di samping sebagai dokumentasi, naskah kuno juga bisa dijadikan objek pengajaran untuk mengambil nilai-nilai dan kandungan di dalamnya. Nilai tersebut sangat dibutuhkan dalam relevansi nilai kebaikan yang ada di masa lampau untuk diterapkan hari ini. Definisi lain dari naskah yang ditulis ini adalah karya tulis yang diubah langsung oleh alat tulis dan tangan, tidak melalui alat tulis mekanik seperti mesin ketik dan mesin cetak. Lahirnya naskah berhubungan erat dengan munculnya kecakapan tulis baca di kalangan masyarakat. Kelahiran kecakapan tulis baca bertalian erat dengan munculnya aksara sebagai lambang suara yang dikeluarkan oleh manusia. Manusia itu yang kemudian disebut bahasa lisan, merupakan alat komunikasi sosial di antara sesama mereka. Di Tatar Sunda, bukti keberadaan aksara untuk pertama kalinya dikenal melalui peninggalan prasasti, yaitu tulisan pada batu. Prasasti dimaksud diperkirakan berasal dari sekitar pertengahan abad ke-5, tak kala kerajaan Tarumanegara masih tegak berdiri di akhir abad ke-4 hingga akhir abad ke-7. Prasasti tersebut yang berjumlah 7 buah ditulis dengan cara dipahat serta menggunakan aksara Palawa dan bahasa Sanskerta. Nah, banyak juga naskah yang ditulis di daun lontar, tulang, dan
media-media yang bisa ditulisi pada zaman dahulu. Gitu. Nah, keberadaan naskah kuno sebagai salah satu warisan kebudayaan secara nyata memberikan bukti catatan tentang kebudayaan kita masa lalu. Naskah-naskah tersebut menjadi semacam potret zaman yang menjelaskan berbagai hal tentang masa itu. Dengan demikian, nilainya sangat penting dan strategis. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret dalam upaya penyelamatan dan pelestarian naskah-naskah tersebut. Selayaknya kita sebagai penerus bangsa dapat meneruskan dan mempelajari manuskrip-manuskrip kuno supaya kita dapat mengerti apa yang dimaksud dan bisa mengamalkan di kehidupan kita untuk seterusnya. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.